Saya perhatikan bahwa nama Ahasverus disebut lebih dari 29 kali dalam kitab ini dan kata raja serta nama-nama lain disebut. Namun nama Allah sendiri yang seharusnya menjadi penulis kitab ini tidak disebut satu kali pun. Dan kita juga telah membicarakan pembicaraan ilahi. Bagaimana pemeliharaan ilahi bisa ada sementara nama Allah tidak disebut? Bagaimana nama Allah bisa tidak ada di dalam sebuah kitab yang diilhami oleh Allah dalam firman Allah? Para komentator melihat fakta bahwa tidak ada penyebutan nama Allah di dalam kitab Ester sebagai bukti firman Allah. Karena tidak diizinkan bahkan bagi para pemberita firman untuk menambahkan atau menghapus sebuah nama, bahkan jika nama ini adalah nama Allah dan saya mengatakan itu dengan segenap hormat. Jadi kitab itu ditulis oleh hamba-hamba Allah yang kudus yang berbicara karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus seperti semua kitab. Sebuah rujukan kedua kondisi umat itu yang jauh dari Allah dan menyembah berhala, semua itu menahan disebutnya nama Allah. Dan kita memiliki rujukan dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 18. Dan Tuhan berkata, "Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah mereka lakukan, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain." Itulah keadaan orang-orang saat mereka menyimpang dari Allah dan dari menyembah Allah yang sejati dan hidup. Dan mereka menyembah berhala dan sayangnya ini adalah bangsa Yahudi. Dan orang Yahudi dibedakan oleh hukum-hukum ilahi seharusnya menyembah Allah saja dan tidak ada yang lain. Saudara Fayez, nama Allah tidak disebut di dalam kitab ini dan kita telah mengetahui alasan-alasannya. Umat itu jauh daripada Allah dan Allah berkata dalam kitab Ulangan Ia akan menyembunyikan wajahnya pada hari itu ketika mereka pergi menjauh darinya. Ya. Namun walau nama Allah tidak disebut di dalam kitab ini, perbuatan-perbuatan tentang pemeliharaan ilahi jelas dalam kitab ini. Tentu. Mohon beritahu perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan pemeliharaan artinya otoritas Allah atau hikmat Allah yang memampukan dia untuk menggunakan semua kemampuannya yang tak terbatas dan seluruh kuasanya dan semua kendalinya atas semua rincian dunia ini. Dan membuat semua itu bekerja sama demi kebaikan orang-orang percaya. Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Dan pernah dikatakan tentang dia, kuasa dari Allah asalnya, kekuatan kemampuan adalah milik Allah. Tuhan dalam hikmat yang tidak terbatas menggunakan kemampuannya yang ditunjukkan satu hari dalam penciptaan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Seluruh alam semesta ini adalah oleh firman dan diucapkan oleh Tuhan. Dan dengannya ia memperlihatkan kemampuan yang tidak terbatas. Dan juga alam semesta ini dijaga oleh kuasa Allah. Menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan betapa hebat kuasanya dengan kuatan kuasanya. Tidak seorang pun yang hilang. Alam semesta, planet-planet, dan bintang-bintang berjalan dengan ketelitian yang mutlak oleh kuasa Allah. Tuhan menggunakan semua kemampuannya untuk membuat segalanya mengarah kepada kebaikan orang-orang percaya. Orang-orang membayangkan bahwa iblis melakukan apa yang ia inginkan dan bahwa orang-orang jahat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kebetulan, nasib buruk, nasib dan takdir, semua ini dikendalikan oleh Tuhan. Ia membuat semua hal ini membentuk sebuah rencana besar bagi umatnya, orang-orang percaya, sehingga segala sesuatu pada akhirnya akan menuntun pada kebaikan orang percaya. Jadi Anda membawa kami kembali kepada otoritas Allah. Ya. Dan walaupun ia tidak berada di peristiwa itu, tangannya bekerja. Sementara Anda berbicara, saya pikir jika ada seseorang ayah yang putranya telah membuat kesalahan dan ia sedang mendisiplinkan dia, sehingga persekutuan di antara mereka menjadi rusak, Ya. mereka mungkin tidak duduk bersama. Mereka mungkin tidak meluangkan waktu bersama, namun ayahnya tidak berhenti membeli persediaan bagi anak-anaknya di rumah dan ia tidak akan berhenti membayar biaya sekolah anaknya. Juga uang untuk membeli makanan. Jadi berurusan dengan mereka adalah satu hal dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya adalah hal lain lagi. Dan itu yang Allah lakukan di kitab Ester. Dan di waktu lain Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Namun ia biasa menetapkan batasan-batasan bagi musuh-musuh dan jika musuh bertindak terlalu jauh dalam menghina umatnya, Tuhan biasa membuatnya berhenti.